Oke, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Babang Xingling. Waduh, siapa nih yang kangen sama adik kita yang satu ini? Ya, siapa lagi coba kalau bukan Xing Waduh, kesayangan kalian semua nih. Waduh, oke, gak pakai lama lagi, langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Kini kita dibawa menuju ke lantai keempat, Istana Empat Elemen. Di situ ada sesuatu yang sangat mencolok. Terlebih lagi, ada sebuah mural yang sangat menggoda. Xing yang penasaran bertanya kepada Xingling tentang benda apa itu sebenarnya. Xingling menjelaskan bila itu adalah Houtou Siren yang dipenuhi dengan roh Houtian, Houtou. Xingling melihat ke arah belakang dan dia melihat ada Linmo. Xingling langsung memegang muka Linmo dan berkata bila kesempatan Linmo telah tiba. Sambil menyebut dirinya sebagai putri, Linmo bertanya kepada Xingling apakah Xingling ingin menghancurkan organ dalamnya dengan Ninprofom Emperor Sword milik Xingling. Linmo meminta Xingling untuk melepaskannya. Linmo juga tahu Xingling sebenarnya bisa menebas dirinya menjadi dua bagian dalam sekejap. Tapi Xingling tidak berani. Xingling bergumam. Dia tahu bila dirinya tidak bisa melenyapkan Linmo begitu saja. Karena itulah dia terus memprovokasi agar dia mengalami penyimpangan ki. Tapi Xingling juga baru sadar bila Linmo tadi menyebut dirinya sendiri sebagai putri. Xingling tak menduga karena awalnya Xingling hanya ingin mengurangi keberuntungan Linmo saja supaya Xingling bisa melenyapkan Linmo sepenuhnya. Xingling tersenyum ke arah Linmo. Dia berkata bila itu tidak masalah karena Linmo tidak bisa melakukannya. Jadi dia akan menggunakan adik kecil Linmo, yaitu Xian. Menurut Xingling, apapun yang tidak bisa Linmo lakukan, Xian akan bisa melakukan itu semua. Linmo berteriak marah dan menyebut Xingling adalah iblis tua gila. Linmo berpikir bila dia harus terus memprovokasi Xingling agar peluang Xingling mencurigai Xian sebagai mata-mata menjadi kecil. Tapi Linmo harus menerima tamparan keras dari Lisue hingga dia terpental amat jauh. Linmo tak menduga Lisue melakukan itu kepada dirinya. Dia menangis karena Lisue masih saja menyakitinya meskipun dirinya sudah jatuh ke keadaan yang seperti ini. Namun Lisue tidak menghiraukannya. Lisue menarik rambut Linmo dan melemparkannya. Lisue meminta Linmo untuk tidak mengganggu rencana masternya. Karena itu Linmo menyimpan dendam pada Lisue. Dia bertekad apabila Linmo yang lama sudah lama bokat dan sekarang dirinya adalah Linmo musuh bebuyutan Lisue. Dia berjanji akan membalas semua ini. Xingling tak menduga ternyata Linmo menerima nama yang Xingling berikan kepada Linmo. Dia juga bertanya-tanya apakah toko kedua dalam game aslinya benar-benar kacau sejauh ini karena dirinya. Lisue di situ memberitahu Xingling apabila ada sebuah tulisan di Houtou Siren. Dia mengira-ngira itu adalah aksara dari berbagai negara di Central Plain. Xingling tahu bila itu bukanlah tulisan biasa, melainkan itu adalah sebuah teknik. Dia juga menyinggung Xian apabila Xian juga pasti tahu soal itu dan meminta Xian untuk menjelaskannya pada dirinya. Dengan muka memerah dan agak gugup, Xian berkata kepada Xingling bila teknik itu hanya bisa dijelaskan melalui kultivasi ganda saja. Xian juga bertanya maksud dari perkataan Xingling tentang sekarang adalah giliran Xian. Apakah itu berarti mereka berdua akan melakukan kultivasi ganda? Xingling tersenyum. Tapi di situ Xing langsung memeluk Xingling. Dia berkata bahwa dirinya tidak mau orang lain melakukan itu bersama masternya. Jadi dia meminta Xingling untuk dirinya saja yang melakukannya. Waduh, bahkan Lisue juga tak mau dan meminta dirinya saja yang melakukannya. Wadah. Xingling menjelaskan bila teknik ini sangat berbahaya dan tidak layak mempertaruhkan murid langsungnya. Menurut Xingling, ini juga adalah saat yang tepat bagi Xian untuk memainkan perannya. Xingling berkata kepada Xian bila dirinya adalah seorang yang penuh kasih di Demonic Tao. Jadi, dia menyerahkan semua keputusan itu kepada Xian. Xingling mengulurkan tangannya dan bertanya apakah Xian bersedia melakukan kultivasi ganda dengannya. Dengan terbata-bata, Xian pun langsung berkata dirinya mau. Linmo yang berpikir bila Xian sekarang sedang akting, dia yakin Xian pasti tak akan terpesona dengan iblis tua itu.
Karena Xian bersedia, Xiling pun memulainya. Dia mengeluarkan sebuah penghalang api. Xian yang melihat itu bertanya, apakah itu adalah dinding api yang digunakan Xiling saat melakukan kultivasi bersama muridnya sebelumnya? Xian tersenyum karena berpikir, dengan dinding api itu orang di luar tak akan bisa melihat apa yang ada di dalam nanti. Dengan itu, dia yakin akan lebih mudah menggunakan teknik soldering immortal di dalam dan melemahkan energi bawaan Bei Xiling. Xian pun langsung melepas pakaiannya dan berjalan masuk ke dalam dinding penghalang. Li Shui yang khawatir berkata kepada masternya, bila dia memiliki firasat buruk, dia rasa Xian memiliki sebuah rencana. Jadi dia bertanya, apakah dirinya harus menyiapkan tindakan terlebih dahulu. Xiling pun berceramah dengan berkata, jalan menuju keabadian selalu dibangun di atas pengorbanan yang tak terhitung dan hubungan mayat yang tak terhingga. Namun aku mastermu telah melewati itu semua. Segala yang kita lakukan sekarang juga demi ambisi abadi dan kekal ini, tak peduli sepanjang dan sesulit apapun jalannya. Selama aku terus melangkah maju, Tuhan ini pasti akan mencapainya. Rahasia-rahasia ini akan kubagikan padamu di masa depan nanti. Xiling pun mulai masuk juga ke dalam dinding penghalang itu. Di dalam, Xiling bertanya kepada Xian, apakah dia sudah siap? Dengan pose yang menggoda, Xian berkata, bila Xiling memperlakukan dirinya bukan seperti orang luar. Xiling bergumam, dia menganggap apapun skema dan tipu daya Xian, semua itu tidak berguna untuk Xiling. Karena selama Demon Bending Rock digunakan, Xiling bisa langsung mengandalkan Xian untuk memenuhi syarat membuka peti dan mengeluarkan organ dalam milik Xiling. Xiling bertanya dengan tegas pada Xian, apakah Xian bertindak seolah dirinya begitu benar, seakan dengan memberantas kejahatan dari dunia. Xiling bertekad akan membongkar topeng palsu Xian dan melihat seberapa jelek wajah aslinya. Xiling pun mengeluarkan sebuah gua dan langsung menggunakannya kepada Xian. Xian yang dalam posisi itu cukup panik. Dan pada akhirnya, kesadaran Xian pun terlempar ke suatu tempat. Xian bertanya-tanya, ada di mana dirinya sekarang? Dan apakah ini adalah tanah suci, tempat masternya berkultivasi? Tak lama dari itu, ada suara yang memanggil namanya. Ternyata, itu adalah Mu Xinlan. Xian tak menduga ternyata itu adalah masternya. Dia bertanya, apakah masternya sudah sepenuhnya pulih sejak keluar dari peti es itu? Sambil menarik Xian ke pelukannya, Mu Xinlan meminta Xian untuk melupakan itu dan biarkan dirinya melihat Xian apakah sudah berkembang menjadi lebih kuat. Namun Xian sadar bila sosok di depannya sekarang bukanlah masternya, karena masternya tak pernah melakukan hal seperti ini. Mu Xinlan pun berkata, bila dirinya tidak berani menipu Xian, kalau tidak dirinya akan menggunakan ku di depan Xian. Dan ternyata itu adalah Xiling. Dia menegaskan bila ini adalah skema yang Xiling buat secara terang-terangan. Dengan perkataan Xian sebelumnya, Xiling bertanya apakah Mu Xinlan tidak pernah memberikan rasa sayang sama sekali kepada Xian. Xiling pun berkata, dia tidak pernah ikut campur dalam perilakumu yang tidak masuk akal dan hanya membimbing pertumbuhanmu sampai batas tertentu. Kau tidak pernah benar-benar dekat dengannya. Bagimu dia seperti puncak gunung bersalju yang tak terjangkau. Sejak hari kau diterima sebagai murid oleh Mu Xinlan, takdirmu sudah ditentukan oleh wanita itu. Dia hanya memanfaatkanmu sebagai alat, sebagai kartu traf. Bahkan saat dia membutuhkanmu untuk menyusup, dia tidak pernah mempertimbangkan perasaanmu. Namun Tuan ini berbeda tahu. Tuan ini adalah tokoh terdepan dari Demonic Band. Dan sejak awal, Tuan ini selalu memperlakukan para murid-muridnya dengan ketulusan mutlak. Jernih seperti cermin. Semua ini adalah cinta. Xiling tahu Mu Xinlan tidak pernah memeluk Xian seperti dirinya sekarang. Dan orang pertama dan memperlakukan Xian seperti ini hanyalah Xiling itu sendiri. Xian dalam posisi itu menganggap Xiling adalah pria yang licik. Xiling tersenyum dan bertanya apakah Xian bersedia menari dengan dirinya. Dia juga memberitahu Xian apabila mau langsung Xiling saja belum pernah menerima tawaran langsung olehnya. Dengan riang dan senang hati, Xian berkata mau. Dan ya, mereka berdua pun menari bersama. Waduh. Beralih keluar penghalang, Xian di situ cukup khawatir karena selama ini mereka berdua belum selesai juga. Li Shui berkata kepada Xing'er bila Xing'er sudah terlambat untuk khawatir karena semuanya sudah berakhir. Dan ya, nampak mereka berdua sudah keluar. Xiling sekarang telah mendapatkan 5 organ dalamnya kembali. Kedua murid Xiling langsung bersujud
dan mengucapkan selamat karena masternya telah berhasil membentuk ulang tubuh demoniknya lagi. Lin Mo yang khawatir dengan Xian, dia langsung menggendongnya dan bertanya apakah Xian baik-baik saja. Lin Mo berbisik bertanya apakah rencananya berhasil. Xian berkata bila itu sangat disayangkan karena Xiling telah mendapatkan organ dalamnya. Xian merasa satu kali saja mungkin tidak cukup untuk rencana master mereka. Jadi bila dia terus mendapatkan kepercayaan Xiling, dia yakin bisa berhasil dalam 1 atau 2 percobaan. Lin Mo sangat yakin itu pasti sangat berat bagi Xian. Dia pikir mungkin mereka tidak menggunakan rencana Musinlan. Itu mungkin jauh lebih baik. Lin Mo berandai-andai bila saja dia bisa menghabisi Xiling dengan cepat, mereka mungkin tak akan menjadi seperti ini. Tapi di sini, cobalah lihat ekspresi Xian sekarang. Waduh. Sementara Bai Xingling sedang mengumpulkan organ dalamnya di pertemuan aliansi iblis yang berlangsung, Ji Taimei di situ mempertanyakan maksud dari Xing Mei. Xing Mei tersenyum dan berkata pada Ji Taimei, apabila maksud dari dirinya adalah meskipun ada seorang pengkhianat di ring Tospet, lokasi pertemuan aliansi iblis tetap tidak bisa diubah. Jadi pertemuan aliansi iblis tahun ini tetap akan diselenggarakan di istana Blissful Heavenly tanpa penundaan apapun. Hong Yi memanggil bibinya, tapi Jin yang meminta Hong Yi untuk tenang dan melihat rencana apa yang akan dibuat oleh Xing Mei nanti. Ji Taimei di sini merasa Xing Mei benar-benar ingin menentangnya. Xing Mei di sini bergumam, bila Ji Taimei semakin ingin pergi ke istana 4 elemen, dirinya harus semakin mencegahnya mendapatkan apa yang Ji Taimei inginkan. Tak peduli seberapa masuk akal alasan yang dibuat oleh Ji Taimei, Xing Mei tak mau Ji Taimei mengganggu Xiling kecilnya itu. Ji Taimei sangat kesal dan menganggap ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menunjukkan kesetiaannya dan menyerah pada ring Tospet. Jadi, dia harus segera pergi ke istana 4 elemen untuk menyelamatkan Lin Mo dan menghentikan Bai Xingling. Ji Taimei pun di situ berteriak dan meminta untuk mereka berhenti sampai di sini saja. Semua orang yang ada di situ terkejut karena Ji Taimei berani menghadapi Xing Mei. Xing Mei langsung menatap tajam Ji Taimei. Dia bertanya, apakah Ji Taimei sadar sedang berbicara dengan siapa dia sekarang? Ji Taimei tersentak, tapi dia langsung berkata, bila setahunya Xing Mei memiliki kesepakatan sopan dengan Demon Emperor bahwa Xing Mei tidak diperbolehkan mencampuri urusan apapun di Eastern Land. Karena Ji Taimei adalah seorang penyelenggara di pertemuan ini, jadi Xing Mei tidak memiliki hak untuk mengubah lokasi pada saat-saat terakhir. Ji Taimei menegaskan bila dirinya adalah tuan rumah pada pertemuan ini yang ditunjuk langsung oleh Demon Emperor. Menentangnya sama saja menantang Demon Emperor. Sambil mengacungkan pedangnya, Ji Taimei menganggap Xing Mei berani menantang Demon Emperor. Xing Mei tersenyum dan beranjak pergi. Ji Taimei yang melihat Xing Mei pergi, dia cukup senang. Menurutnya, dia belum terlambat untuk pergi ke istana 4 elemen. Tapi Xing Mei bertanya pada Ji Taimei, apakah dia pernah berpikir bahwa jika dirinya tidak bisa menggantikan Ji Taimei, masih ada orang lain yang tidak ingin Ji Taimei meninggalkan tempat ini dengan mudah? Ji Taimei bertanya tentang maksud dari Xing Mei. Xing Mei pun meminta 2 master sekte muda untuk menuntut penjelasan kepada Ji Taimei sekarang juga. Dan tak lama dari itu, ada sebuah ledakan yang menghancurkan atap bangunan mereka berada. Di situ ada 3 sosok, 2 di antara mereka memiliki tubuh besar dan satunya memiliki paras kecil digendong oleh orang berotot. Orang bertubuh besar ini adalah Master Sekte Huanxi, Ximen Xian. Dia menuntut kejelasan mengenai kematian masternya, Bodhisattva of Huanxi. Orang berotot ini juga memperkenalkan dirinya yang berasal dari Sekte Xieji, Niu Wei. Dia menuntut Ji Taimei untuk menghadapi kematian. Ji Taimei di situ malah tertawa. Dia tak menduga ternyata hanya beberapa orang yang tak berguna saja. Dia kira ada sebuah rencana besar yang dibuat oleh Xing Mei. Dengan sombongnya dia berkata, meskipun kematian Bodhisattva of Huanxi dan Li Genjue ada hubungannya dengan dirinya atau tidak. Bila itu memang kenapa? Dengan tegas, siapapun yang menghalanginya untuk pergi ke istana 4 elemen hari ini, semuanya harus mokat.
Tak lama dari itu, ada ledakan lagi dan suara yang berkata bila dirinya adalah Fan Mu. Dia mengaku sudah lama menunggu Chitemei memberikan kejelasan. Dia menegaskan bila hari ini Chitemei tak memberikan sebuah penjelasan kepada sekte Xieji dan sekte Huanxi, dirinya akan menjadi orang pertama yang tidak akan mentolerir Chitemei. Sedangkan dari tempat lain, ada seseorang berjubah dan menggunakan topeng berkata bila mereka adalah Niu Wei dari sekte Xieji, Si Menxian dari sekte Huanxi, dan Fan Mu, pemimpin Ket Yinxi. Dia juga tahu tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memilih pemimpin aliansi. Dan inilah cara yang benar untuk memilih pemimpin aliansi baginya. Orang yang ada di dekatnya memuji pria misterius itu. Dia bertanya, dan dari sekte Egg Great Demon manakah orang itu berasal? Bagi pria misterius itu, Egg Demon Lord, mereka tak layak untuk disebut. Dia juga menjelaskan alasan dia muncul adalah untuk membereskan kekacauan Eastern Demon. Orang itu merasa pria misterius itu telah memprovokasi satu Eastern Demon hanya dengan satu kata-katanya itu tadi. Jadi, pria misterius itu tidak bisa naik dan memamerkan kekuatannya. Ia khawatir semua orang tak akan setuju. Pria misterius itu pun berkata, mereka akan punya kesempatan melihat Demon Lord berpengalaman beraksi. Tapi bukan sekarang. Sambil berjalan membawa pedang di tangannya, pria itu berkata, dirinya hanya menunggu satu orang. Dengan menghabisinya, dirinya benar-benar akan menjadi penguasa Eastern Land. Orang yang ingin ia habisi adalah Bai Xingling. Beberapa orang di situ menyadari pedang pria misterius itu sangat tidak asing. Mereka tahu pedang itu ternodai darah demon, dipenuhi aura menghabisi sangat kuat. Itu adalah Jet Fate Demon Sword Immortal dari sekte Changming, pemimpin Asura Hell, Ren Xianfan. Ya, pria misterius itu adalah Ren Xianfan. Mereka juga cukup bingung karena istri Xianfan, atau lebih tepatnya Qin Yang, sekarang berada di tempat VIP. Lalu, kenapa Xianfan malah bersembunyi di antara kultivator biasa? Sedangkan Qin Yang di situ merasakan adanya sebuah pergerakan. Dia meminta Hong Yi untuk bersiap dan langsung membawa Hong Yi untuk segera menjauh. Nampak di situ terjadi sebuah ledakan kuat dan ternyata ledakan itu disebabkan oleh Xing Mei yang sedang mengamuk. Dan ya, sampai di sini dulu ya ceritanya. Kita lanjutkan nanti di lain kesempatan. Oke, see you next time.